Halo semua, apa kabar? Saya Reza. Aku Neng Atia. Saya Peri Faruk. Harus lengkap gitu ya menyebutnya. Harus lengkap. Karena kalau Peri doang kayak anak kecil, kalau Faruk doang kayak orang tua. Jadi Peri Faruk antara anak kecil dan orang tua. Neng juga, itu sampai nenek-nenek namanya Neng loh. Oh iya betul. Iya. Ya satu Jawa Barat. Tapi Neng itu bisa orang tua. Enggak. Neng Nyai itu tuh kiai, istrinya kiai. Neng. Ini nggak diajak ngomong. Hai Reza. Terima kasih Reza sudah ngajak. Aku dari tadi udah mau membiarkan kalian ngobrol dan aku cukup Jadi ada Reza To, ada Reza Rahadian, ada Reza apa lagi tuh? Ini Saya Reza apa? Reza apa? Saya Muhammad Reza. Muhammad Reza. Muhammad Reza. Makasih loh ya, kita udah diundang ya. Iya, Asik. betul. Mana makanannya ini belum diundang ya? Ini tamunya siapa? Hostnya siapa gitu Iya ya? makanya. Kok rasanya aku sendirian. Oke, semuanya kita mau ngobrol di podcast. Ini sebenarnya perdana loh. Oh ya? Perdana. Jadi Ini belum ada perdana. namanya dong? Jadi Ada namanya. Apa? Apa? Namanya? Apa? Oh namanya apa? Oke, berarti yang podcast apa? ini perdana, besok isi ulang. Apa itu kalau dalam filsafat Yes. itu ontologi. Jadi ontologi, epistemologi, aksiologi. Ya. Ya kan? Betul. Jadi kalau ontologi itu kan apa? Iya. Serius banget ini Pertanyaannya kelihatan apa? ya baru kuliah filsafat. Bukan, kita ngobrol awalnya aja dulu. Oke, sip. Iya, Jadi oke. namanya podcast apa? Apa? Sip, lanjut. Oke, ini judulnya apa? Hari ini saya ada dua tamu, mereka udah introduce tadi. Ada Teh Neng, ada Kang Peri. Dua-duanya, aku baru sadar kalian berdua orang Sunda ya. Iya dong. Kamu orang mana? Aku orang Gorontalo. Oh my god. Dari wajahnya udah kelihatan kan Sunda. Oh ya. Gitu ya. Iya. Ada struktur wajah ya. Ada dong. Saya Itu teori Lambroso. Coba gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Memang ada struktur wajah. Jadi kalau orang Sunda lihat orang Sunda, orang Sunda. Oh gitu. Jadi nggak bisa dilihat oleh orang selain Sunda. Oh my god. Wali hanya bisa diketahui oleh wali. Kamu bukan orang Sunda, kamu gak ngerti. Ya tapi aku mengerti yang mana orang Sunda, yang mana bukan. Oh iya. Struktur Teh Neng Sunda. Ya. Struktur dia enggak. Iya, dia orang Sunda. Makanya. Nah, kalau saya Fokus ya, banyak ada yang lihat. bilang strukturnya sebetulnya struktur Sumatera Selatan, Gitu ya. Riau gitu. Ya, di daerah aku sendiri memang sebenarnya nggak ada struktur ini ya. Kalau di kami di Gorontalo sebenarnya seperti tak ada struktur unik wajah Nggak orang ada Gorontalo. stereotip maksudnya. Ya betul. Nah, Misalnya kalau Stereotype. stereotype. Oh my Orang Sunda god. kan Seperti namanya Peri pakai P bukan F. kata siapa orang Sunda nggak bisa ngomong F itu Iya. fitnah. Nah itu teh peyem. bukan Oke. full. Nah kita Udah lagi hafal. Oh, iya. kita nih lagi di Bandung. Teh Neng yang introduce tempatnya. Ya. Tempatnya. Ini Fredo Cafe Jalan Merak nomor 4. Ini punya sahabat aku. Jadi aku langsung mau kemana nih kita? Langsung ke Fredo Cafe Jalan Merak nomor 4 Bandung. Ya. Berarti kalau sahabatnya Teh Neneng, sahabat kita juga. Iya dong. Bisa pasti. gratis kan? Dan Fredo Cafe nggak sulit karena dekat dari Gedung Sate. Iya. Gedung Sate. 5 menit nggak nyampe. Nggak nyampe. 2 menit. Dan deket pabrik kaos yang sangat terkenal. Iya. Oh dulu. Sekarang masih kok. Sekarang enggak, tapi enggak perlu lah disebut. belum masuk. Bukan Oh ya, endorse. Bukan endorse, ya. belum masuk, Oke. belum masuk. Oke, kita mau ngomongin yang serius ini sebenarnya. Oke deh, ngomong apa nih? Saking seriusnya, menurut saya ini perlu pemahaman yang betul-betul signifikan bahasanya. Kita mau membahas kenapa kalau perempuan bilang temannya itu cantik, maka laki-laki bilang tidak. Lo langsung ngebahas kayak gitu-gitu. Emang penting ya? Enggak juga sih. Oke. Tapi itu penting loh sebenarnya. Tiba-tiba ngebahas tentang soalnya nggak enak kan saya satu-satunya yang paling cantik. Iya. Coba gimana? Menurut perempuan dulu dong. Menurut perempuan Betul dulu. atau enggak gitu? Eh, Mungkin kan udah berapa mungkin pengalaman. memang aku percaya bahwa cantik itu memang relatif dan nggak cantik itu mutlak. Maaf, maksudnya bercandanya begini. Kalau aku mendefinisikan cantik itu sendiri sama sekali nggak pernah ke fisik. Jadi cantik is not about fisik. Not about fisik. Jadi lebih kepada sesuatu yang pokoknya benar-benar yang interesting, charming gitu kan. Lebih kepada ya pokoknya nggak bisa diungkapin sama kata-kata.
ngangenin, terus bikin energi positif. Pokoknya hal-hal yang indah dan bagus aja. Buat aku Iya. itu aja. Tapi memang kan sekarang media itu mengkonstruksi cantik, membuat batasan cantik. Dan kenapa harus ada pemutih? I see. Ngerti nggak? Nggak, maksud saya, kenapa sih kita harus ada pemutih? Begitu. Kenapa bahwa cantik harus putih? Kan begitu akhirnya menjadi konotasi. Ya, Iya. menurut Mas Ferry Itu gimana? menurut pikiran laki-laki begitu kan. Iya, Jadi ketika menerima tadi tuh pesan bahwa teman saya cantik, mungkin perempuan dalam keadaan punya apa ya? Punya simpati untuk mempromokkan temennya begitu. Iya. Jadi artinya yang dilihat adalah kecantikannya dalam aspek tertentu. Tapi laki-laki cara berpikirnya mungkin karena Berbeda. dibilang cantik, sifatnya organik. Nah, sekarang kalau Organik itu ada organ. sekarang kita tanya, Mas Ferry cantik menurut Mas Ferry kayak gimana? Kalau saya sih apa ya? Karena saya ini senang sekali dengan seni, jadi kalau laki-laki kan pitturpian gitu ya. Nah kalau perempuan misalnya bagian-bagian yang seperti apa itu membentuk bentuk seperti apa begitu kan? Itu dari bentuk. Aku dari tadi tuh mau nanya yang sederhana. Cantik menurut Mas Ferry itu apa? Nah itu Panjang banget. Kok panjang banget? kalau kita pakai apa bahasa, ayo dong sederhanakan. Sebetulnya itu nggak akan pernah bisa Tidak sederhana. sederhana. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya mendescribe cantik itu sulit sebenarnya. Betul. Betul. Jadi ada ini kan ada kalimat beauty is on the eyes of beholders gitu. Bahwa On the kecantikan eyes of the other. tergantung pada mata yang memandang. Iya, relatif itu kan. Iya, bukan pada objeknya betulnya. Jadi kalau nggak ada cantik objektif menurut saya. Tapi kecantikan sekarang menurutku tergantung angle kamera, Oh ya, bisa aplikasi juga. aplikasi, Iya. Tapi itu menurut saya kamera bukan jahat. realitas cantik itu. Itu Ya bukan. tapi kan di zaman sekarang begitu. Itu hoax. Itu cuma hiburan yang Ini tidak aku mau kasih berfaedah. contoh. Iya. Aku mau kasih contoh. Teteh, kalau mau foto dalam posisi seperti ini pasti nggak mau karena Kenapa? sesuatu dan lain hal harus seperti ini, harus senyumnya seperti ini. Itu kan berarti menjadi tidak natural dong, Teh. Nggak. Misalnya senyum harus kelihatan gigi sedikit. 8 gigi. Iya, gitu kan. Dia punya rumusnya. Oh iya. Dia punya rumusnya. Dia kan Kan motivator, penampil, Iya. performers. performers. Jadi Ya, dia menurut itu gimana? nggak natural ya? Ya menurutku menjadi nggak natural dong. Kalau Teh. buat aku itu tuh kebiasaan yang nantinya akan refleks jadi naturally gitu. Jadi contoh ketika udah ada kamera itu refleksnya jumpanya. Iya. Gitu. Jadi akan sangat terlihat natural, justru tidak dibuat-buat. Kalau foto-foto yang mingkem atau ketawa ngakak, 3 jari, 4 jari gitu ya. Kalau 10 jari kan beda ya. Maksudnya jadi ekspresinya terlalu kaku. Tapi kalau misalkan hanya senyum gigi atas aja, itu tuh udah teruji di internasional. It Tapi means, aku- it means kan itu dibuat dong Teh, dikonstruk Ya, dibuat. atau diperankan. diperankan, tapi kan itu setelah ada penelitian mungkin segala macam ya, karena aku melihat materi ini dipakai untuk seluruh pramugari di seluruh dunia. Tuh. Ketika mereka mengatakan save light gitu kan, jadi nggak save light, nggak gitu, tapi save light gitu. Jadi hanya gigi atas saja. Ketika mereka senyum juga ada taktiknya. Ketika pembiasaan menggunakan bukan pulpen ya, kayak stick gitu ya, atau aku biasa menggunakan kayak sumpit gitu ya. Jadi senyumnya itu cuma gigi atas doang ya. Iya. Itu cukup natural banget cara Dan harus berpikirnya. jauh-jauh dari mic ya. Kenapa? Jangan jauh dari mana, jauh-jauh dari jangan jauh. Enggak. Bukan nggak kedengeran. Tapi menjadi jadi berarti benar dong, karena kalau dari kita kita ingin terlihat. Makanya ketika kita kalau mau selfie misalnya, makanya saya bilang definisi cantik itu sebenarnya kita punya definisi masing-masing kan, a matter of perspective gitu. Tapi ketika personal kita akhirnya menjadi contoh. Kalau saya bilang tadi, orang mau selfie aja dari 10 kali tag dia pasti ngambilnya cuma 2. Ya. Ambilnya banyak Kalau 3. kelihatan gemuk nggak jadi, kalau Iya, kelihatan sini ya kan. Contoh misalnya itu kayak itu, kata gemuk. Kenapa sih perempuan khawatir dengan kata gemuk? Kalau menurut saya, Kayak aib gitu ya. iya, kok kenapa kita membedakan antara yang kurus dan yang gemuk?
bagi saya ya biasa aja sih sebenarnya. Sama aku juga. Itu cuma kata bercanda aja karena Dekat emang dikit ya, mayoritas dekat kayak dikit. gitu. Jadi Oke. mayoritas suka bercanda teman-teman misalnya ya kita kan karena sering bertemu gitu ya. Bahasa sosialisasinya misalkan gini. Nggak mau aku kelihatan gemuk, ulangi gitu. Emang kenapa emang elunya gemuk gitu kan? Tapi memang perfik itu memang terkadang juga terkonstruksi gitu bahwa memang nampak lebih mereka lebih senang disebut berisi dibanding gemuk. Itu hanya redaksi aja, hanya diksi gitu. Karena gemuk identik mungkin dengan yang aku sih lihatnya dari sehat ya. Dari dampak itunya mungkin kesannya seperti ih kok nggak bisa ngurus diri, kok kayak nafsu makannya terlalu gede gitu aja sih. Kan kelihatan lebih langsing, lebih ini berarti dia lebih banyak bisa ngeliatin diri dan itu adalah positif gitu. Nah sekarang kalau Mas Ferry yang disebut Mas Ferry orang itu gemuk atau tidak dilihat dari apanya? Gemuk atau tidak ya? Sebetulnya itu tidak pernah jadi apa ya? Standar, jadi pertimbangan untuk konteks-konteks tertentu gitu. Dalam arti dalam konteks tertentu kita sedang butuh apa? Nah itu standarnya kan kemana gitu. Jadi nggak bisa saya misalnya gini. Menurut saya kalau orang bisa mengambil angle yang paling pas untuk dirinya, semua bisa menarik kok. Ini bukan cantik dalam arti fisikal gitu, tapi bisa menarik gitu. Misalnya orang sumbing kayak Joaquin Phoenix yang Joker itu menarik gitu. Orang-orang dengan ras tertentu misalnya kayak Korea kan, banyak yang juling ya. Matanya ini sebelah. Tapi saya malah bisa bisa gereng gitu loh. Melihat orang juling. Itu kan kata orang lain, oh masa sih gitu. Jadi ada yang asimetris juga yang bikin kita jadi unik, menarik, unik dan betul. Oke.